metode terakhir dari analisis struktur statista tentu kita, di mana ini arahnya sih ke penganalisisan struktur oleh komputer sebenarnya, karena software itu berbasis ini ya. Meskipun ada yang diturunkan lewat misalnya metode elemen hingga, tapi ujungnya sama, matriks kekakuan dalam koordinat lokal, koordinat global akan sama ya. Nanti kalau Anda di semester depan misalnya mengambil metode elemen hingga, yang untuk strukturnya paling tidak nanti ketemunya matriks yang sama, meskipun penurunannya agak berbeda karena lebih dari dasar ya, lebih dari awal lagi. Nah, di minggu lalu kita sudah buat prosedur yang umum, tapi masih untuk struktur atau elemen yang horizontal yang Anda kerjakan selama seminggu kemarin ya. Elemennya masih horizontal, dan kalau Anda perhatikan strukturnya masih sangat sederhana. Jadi kalau mau dihitung langsung gaya dalam dan reaksinya Anda bisa kerjakan sendiri, tapi saya minta menggunakan metode kekakuan langsung. Nah, untuk struktur yang horizontal ini derajat kebebasan dalam koordinat lokalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6-nya itu sama dengan derajat kebebasan di koordinat global. Jadi D-nya ini akan sama dengan D dalam koordinat global ya, yang ada indeks G-nya ya. DG1-nya ke sini juga, DG2-nya ke vertikal juga, DG3-nya juga putaran, DG4-nya horizontal juga, DG5 vertikal, dan DG6 putaran. Nah, tapi di akhir kuliah yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kita bisa saja punya elemen yang tidak horizontal seperti ini, tapi matriks kekakuan yang 6x6 yang standar yang kita punya itu masih tetap berlaku kalau D-nya mengikuti koordinat lokal dari elemen. Ya, D1-nya begini, D2-nya ke sana, D3-nya ke sini, D4 ke sana, D5, dan D6 begini. K-nya masih K yang sama dengan yang ini ya. K-nya hanya fungsi dari E, A, I, dan L. Nah, tapi untuk mencocokkan dengan derajat kebebasan struktur D besar, nanti di struktur yang ini nggak bisa, kita harus transformasi dulu menggunakan matriks transformasi T yang sudah kita turunkan di minggu lalu, sehingga arah satunya itu selalu ke arah global X, jadi ke kanan, arah 2-nya selalu vertikal, 3-nya sih sama saja ya. DG3 ini DG4, DG5, ini DG6 ya. Jadi untuk elemen yang tidak horizontal seperti ini, ya D-nya yang ini, perpindahan ujung elemen, DG-nya yang di sebelah sini ya. Dan itu kemarin formulanya apa? Udah diturunkan ya. Rasanya formulanya dari global ke lokal ya. Jadi kalau pas yang ini itu inverse-nya ya. T transpose kalau tidak salah ya. Jadi kalau mau sebaliknya, DG-nya T kali D, begitu ya. Ya kalau tidak salah gitu ya. Coba cek ininya saja. Kalau kebalik ya Anda tinggal balikan saja, karena sebenarnya sama saja, nanti tinggal isinya aja yang ikut ganti ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan antara koordinat elemen atau koordinat lokal dengan koordinat global. Yang kita ubah apanya? Perpindahannya, dan juga nanti gayanya ya. Kalau ada gaya, ya gaya juga. Transformasinya sama ya. Jadi dengan demikian kita perlu menyisipkan transformasi ini di prosedur yang kemarin kita sudah tuliskan. Jadi ini saya tuliskan lebih singkat saja ya. Pertama, kalau kita punya strukturnya ya, sudah diberikan strukturnya, kita bisa tentukan derajat kebebasan D ya di tingkat struktur. Jadi kalau kita punya dua elemen gini, mungkin ilustrasinya sekalian ini saja.
Jadi strukturnya misalnya ginilah ya. Ini yang ini, lalu yang horizontal yang ini. Bikinnya jangan jepit misalnya biar bisa lebih banyak. Bikinnya sendi misalnya di sini ya. Jadi kita tentukan derajat kebebasannya. Dalam hal ini kalau struktur seperti ini punya 1, 2, 3, dan 4 derajat kebebasan. Ya. Jadi begitu strukturnya diberikan, kita bisa tentukan derajat kebebasan dari struktur ya, D. Ya. Lalu selanjutnya, kalau D sudah diberikan, kita juga bisa menentukan vektor gayanya, ya. F-nya. Ya. Jadi kalau ada gaya-gaya yang posisinya persis seperti arah ini, ya ikut ke vektor F ya. Misalnya ini strukturnya saya gambar di sebelah saja biar tidak tumpang tindih. Misalnya strukturnya dibebani seperti ini. Beban merata di sini, lalu katakan ada satu buah gaya terpusat di sana ya. Ini A, B, C misalnya ada beban terpusat di B 10 kN dan ini misalnya 8 kN per meter gitu ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, F-nya bisa langsung kita isikan begitu kita beri nomor derajat kebebasan lalu lihat ini, maka F-nya adalah yang ada hanya gaya 10 ini saja yang searah dengan D2, yang lainnya tidak ada. Jadi mestinya ini 0, minus 10, 0, dan 0. Ya, jadi D dan F bisa kita tentukan setelah strukturnya ada, dan D dulu kita tentukan derajat kebebasannya, setelah D tentukan F langsung ya. Apakah ada gaya-gaya yang searah dengan derajat kebebasan itu. Nah, kemudian kita mulai bekerja di tingkat elemen. Jadi ini di levelnya struktur ini ya. Huruf besar ini kan struktur ya. Kemudian kita pindah bekerja ke tingkat elemen, di mana masing-masing elemen A, AB yang ini, BC yang ini, punya derajat kebebasan masing-masing. Jadi ada derajat kebebasannya. Ini sih ditulis saja dulu karena kita belum tahu perpindahan. Derajat kebebasan ini kan isinya perpindahan ya. Dan kita nilainya belum tahu, hanya kita tahu arahnya. D1 ke sana, D2, D3, D4 sampai D6. Ini juga begitu, kita tahu arahnya. Lalu setelah menentukan arah ini, ingat dulu di akhir kuliah yang lalu kita punya 2 pilihan sebenarnya ya. 1, 2, 3-nya bisa seperti ini, 4, 5, 6-nya. Atau kalau enggak, saya bisa balik gitu ya. D1-nya dari atas ke bawah sini, D2, D3, 4, 5, 6-nya di ujung sini. Nanti yang akan berbeda adalah sudut tetanya. Ini juga demikian ya. Ini nanti tetanya 0, sehingga D-nya persis sama dengan DG. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 4-nya ditaruh di kanan, 1, 2, 3-nya di kanan, 4, 5, 6-nya di kiri, dengan arah yang sebaliknya, D1-nya ke kiri, D2-nya ke bawah, dan seterusnya, nanti tetanya 180 derajat. Jadi Anda punya kebebasan ini untuk menentukan D ini. Tapi bisa ya. Jadi ini di tingkat elemen kita tentukan D. Kalau D sudah ditentukan, D globalnya juga mestinya bisa. Ya. Di dalam koordinat global itu standar. Ya. Di satu titik itu nomor 1-nya pasti ke kanan. G-nya. Nomor 2-nya pasti ke atas, nomor 3-nya rotasi, 4-nya ke kanan lagi di ujung yang satunya, 5-nya ke atas, 6-nya rotasi lagi ya, berlawanan putaran jarum jam. Jadi D dan DG di tingkat elemen bisa kita tentukan arahnya. Nah, kalau sudah kita tentukan arahnya, ini untuk setiap elemennya, jadi ada I-nya biasanya saya taruh di luar ya. D untuk setiap elemen I, DG, perpindahan dalam koordinat global untuk setiap elemen I. Dengan dua-dua informasi ini kita akan bisa tentukan theta I ya. Theta ini buat apa? Buat transformasi nanti ya. Untuk isi dari matriks transformasi. Ya, sudut theta itu diambil dari arah koordinat global ke koordinat lokal ya, salah satunya aja. Biasanya ambil nomor 1-nya saja. Dari DG1, D1-nya ke sana berarti tetanya adalah yang ini ya.
positif berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi kalau DG1 seperti ini, D1-nya begini, tetanya positif sebesar ini. Ya. Theta. Nah, kalau theta sudah diperoleh, maka ini kita bisa susun matriks transformasi untuk setiap elemen. Sementara sebelumnya kita juga sudah punya matriks kekakuan untuk setiap elemen, ya. Ini dari tadi juga bisa, ya. Dari sini juga sudah ada. Isinya standar, hanya fungsi dari E, A, I, dan panjang elemen, ya. Jadi untuk setiap elemen ada matriks transformasi, ada matriks kekakuan. Lalu keduanya perlu kita transformasi ke koordinat global. Bentuknya KG. Untuk setiap elemen I itu isinya TI transpose kalikan KI kalikan TI, ya. I ini untuk setiap elemen maksudnya, ya. Elemen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini untuk matriks kekakuan. Kemudian vektor beban juga begitu, ya. Kalau ini sudah beres, kita bisa susun F0 untuk setiap elemen I. Ini adalah gaya-gaya ujung jepit. Jadi kalau kasusnya seperti ini, yang 10 ini sudah masuk ke vektor F besar, jadi tidak akan ikut lagi. Tapi beban merata yang 8 kN per meter itu harus kita ubah menjadi gaya ujung jepit. Nah, reaksi-reaksinya tinggal baca di tabel. Ini F02 mestinya, ini F03, ini F05. Masih kelihatan di pinggir? Ya, masih, ya. Ini F06, ya. Ini adalah F0 untuk elemen BC, ya. Untuk AB isinya 0 semua karena tidak ada bebannya. Jadi kita bisa susun vektor beban untuk setiap elemen. Isinya dibaca dari tabel. Nanti kalau Anda bisa bikin programnya sih, ya tinggal memprogramkan dari tabel itu saja, tergantung inputnya, apakah beban merata atau terpusat atau apa begitu misalnya. Jadi ini F0 di setiap elemen sudah kita dapatkan. Nah, dari sini karena matriks transformasinya sudah ada, kita harus transformasi menjadi F0G, ya. Untuk setiap elemen I. Ini hanya transformasi koordinat, ya. Kalau untuk yang ini dikalikan identitas saja, jadi F0 dan F0G-nya sama. Kebetulan bebannya ada di sini, ya. Yang ini tidak ada bebannya, ya ditransformasi juga masih 0 hasilnya. Jadi prosesnya di tingkat elemen seperti ini. Kemudian, nah saya kehabisan papan, jadi saya harus hapus dulu yang ini, ya. Kalau KG dan F0G sudah ada, kita siapkan dari KG itu komponen matriks kekakuan struktur sumbangan dari elemen I. Ini kita peroleh dengan mencocokkan nomor derajat kebebasan, ya. Jadi misalnya untuk struktur kita tadi, ini ilustrasinya saya gambar dulu kemudian harus dihapus lagi, ya. Jadi ya nanti Anda tinggal bisa lihat lagi di rekamannya atau kalau Anda mau catat silahkan. Kalau tadi kita punya struktur begini, derajat kebebasannya D1, D2, D3. Oh, ini bukan jepit, ya. Ini tadi saya buatnya sendi kalau tidak salah, ya, 4. Jadi yang ini sih tetap, ya, di tingkat elemen F0-nya sih tetap, ya. Nanti ini D4, ya. Ini D4. Lalu untuk yang elemen 1, jadi K besar 1, itu isinya dari KG1, hanya diambil elemen satunya yang ini, ya.
Ini 1 itu atau saya kasih indeksnya AB lah ya. AB yang miring, nomor 1, 2, 3 tidak dipakai. 1, 2, 3 struktur itu dapatnya nomor 4, 5, 6 dari elemen AB ya. Yang kita bandingkan yang sudah koordinat global ya, yang indeksnya DG ya. Jadi bandingkan D besar, D1, D2, D3, D4 dengan DG untuk elemen AB yang miring ini. 1, 2, 3-nya tidak dipakai, 4-nya dipakai di nomor 1, 5-nya dipakai di nomor 2, 6-nya dipakai di nomor 3, sehingga K11 struktur ini diambilnya dari elemen AB nomor KG-nya 4, 4 jadinya ya. Karena satunya struktur harusnya 1, 1 di sini. Di sini posisinya 4, 4 ya. 1, 2 di sana posisinya 4, 5. Jadi ini jadi KG 4, 5. 1, 3 itu 4, 6. Oke, 4, 6. 1, 4 elemen AB tidak ikut-ikut karena 4-nya nggak ada. Jadi ya untuk AB isinya 0 aja ya. Begitu. Nah, ini juga ini nanti KG 54, 21 itu 54, 22 itu 55, 23 itu 56, dan ini 0 gitu ya. Terus ya begitu seterusnya sehingga yang 4 kali 4 ini terisi ya. Dengan membandingkan derajat kebebasan struktur dengan derajat kebebasan elemen dalam koordinat yang sudah global ya, DG. Nanti untuk KBC, matriks kekakuan struktur, sumbangan dari elemen BC sama saja. Nah, untuk BC karena dia horizontal, nomor derajat kebebasannya tadi sudah terhapus, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3-nya dipakai untuk 1, 2, 3 struktur. 4, 5-nya tidak dipakai karena satuannya tumpuannya sendi. Nomor 6-nya dipakai untuk nomor 4 ya. Jadi nanti untuk BC itu 1, 1, 1, 2, 1, 3-nya sama ditaruh di 1, 1, 1, 2, 1, 3 struktur. Tapi elemen keempatnya misalnya di baris pertama untuk K untuk posisi 1, 4 dari elemen BC nanti yang diisi adalah KG 1, 6 ya. Karena D4 ini nomor 6 untuk dia. Ya, jadi kita lakukan pengisian ya, istilahnya assembly atau perakitan ya. Jadi ini dirakit dari ini ya. Ini 6 kali 6 matriks kekakuan dalam koordinat yang sudah global, yang ini yang sudah kita transformasi. Yang ini ukurannya N kali N ya. Tergantung strukturnya, ini N-nya bisa besar sekali atau bisa juga kecil. Kayak begini ini lebih kecil daripada N ini ya, cuma 4, tapi kalau strukturnya besar ya ini juga bisa besar. Jadinya nanti akan banyak nolnya ya. Hanya sebagian dari sini yang akan masuk ke sana ya. Paling banyak ya semua 6 kali 6 ini mungkin ditaruh di tempat-tempat tertentu ya. Nggak bisa lebih ya. Jadi ini hanya pemetaan. Nah, sekalian dengan KG ini F0G juga bisa kita begitukan ya. F0G yang ini. F0G untuk setiap elemen I bisa kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan F0 besar setiap elemen I ya. Untuk struktur tidak perlu indeks G lagi karena sudah otomatis ya. Karena kalau huruf besar gini koordinatnya pasti global ya. Kita tidak kasih huruf G lagi. Ini juga sama. F0 untuk elemen AB. Nah, kebetulan F0-nya 0 semua isinya ya nggak masalah. Kalau untuk BC yang 1, 2, 3 dan 4-nya itu nomor 1, 2, 3 dan 6 dari sana. Jadi nanti untuk BC ini hanya nomor 1-nya ditaruh di nomor 1, F0 nomor 1. 2-nya taruh di nomor 2, 3-nya ditaruh nomor 3, 4, 5-nya tidak dipakai. Nanti nomor 6-nya ditaruh di posisi keempat di F0 ini. Oke, itu beban. Nah, kemudian ini sekarang saya hapus lagi karena tempatnya habis. Kemudian sumbangan dari semua elemen ini pada matriks kekakuan maupun vektor beban kita jumlahkan ya. Jadi K itu adalah penjumlahan semua K dari masing-masing elemen ini. Dan F0-nya struktur
itu adalah penjumlahan semua F0 yang ini dari sumbangan setiap elemen. Jadi hanya menjumlah di sini ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, artinya K sudah, F0 sudah, F juga sudah tadi ya. Kita bisa selesaikan persamaan keseimbangan. K kali D sama dengan F kurangi F0 ya. Jadi ini bisa diselesaikan untuk mendapatkan D ya. Jadi dari sini kita dapatkan D. Lanjutannya sekarang yang ini bisa dihapus biar yang tersisa hanya prosedurnya. Step nomor 8, setelah perpindahan struktur D diperoleh, kita bisa bagi-bagikan ini, perpindahan struktur ini berdasarkan peta dari derajat kebebasan lagi, ke masing-masing perpindahan elemen, karena ini struktur itu koordinatnya global, waktu dibagi-bagikan masih DG ya, masih DGI ya. Jadi perpindahan untuk setiap elemen dalam koordinat global itu nilainya sesuai dengan perpindahan yang sesuai dengan elemen itu tadi di masing-masing D ini ya. D1, D2, D3, D4. Kalau tidak ada berarti isinya 0 ya. Jadi ini bisa demikian. Kita ubah menjadi DG. Nah, terakhir kita pindah lagi ke tingkat elemen. Jadi tadi struktur elemen, ini elemen-elemen terus dijumlahkan jadi struktur, diselesaikan perpindahan persamaan keseimbangannya untuk mendapatkan perpindahan masih di tingkat struktur. Lalu dari sini dari struktur pindahkan lagi ke elemen. Sekarang kita bekerja di tingkat elemen. Dari D kita dapat dari DG ini kita dapatkan D. Formulanya ini kalau tidak salah. Nulisnya gini kalau nggak salah tadi atau transpose ya. Ya, nanti tinggal dicek aja ya. Apakah yang ini yang transpose atau yang sebaliknya. Tapi yang jelas kita tinggal mengubah koordinatnya menjadi koordinat lokal. Atau ditulisnya begini aja biar formulanya yang tertulis tidak keliru ya. Dari DG diubah menjadi D ya. Setiap DGI itu diubah menjadi DI. Nah, setelah perpindahan berada di koordinat lokal, koordinat elemen, baru kita selesaikan persamaan keseimbangan di tingkat elemen yang akan menghasilkan gaya ujung Fi yang isinya adalah K kecil elemen I dikalikan D, vektor D untuk setiap elemen I ditambah dengan F0 untuk elemen I. Ya. Jadi kerja kita selesai di sini. Dari sini kita dapatkan Fi, yaitu gaya-gaya ujung dari elemen yang tadi yang miring. Ini F1-nya, ini F2, ini F3, F4, F5, dan F6. Lalu untuk elemen AB yang horizontal, F1-nya ke sana, F2, F3, F4, F5, dan F6. Ya. Jadi kalau ini sudah ada angka-angkanya, terjemahannya adalah gaya-gaya ini. Ini arah positifnya yang tergambar di sini. Kalau angkanya negatif, artinya gayanya nanti sebaliknya. Nah, kalau ini sudah kita peroleh, 1, 2, 3 ini, karena tadi tumpuannya jepit di A, adalah reaksi juga, sekalian juga gaya di ujung elemen ini. Ini gaya di ujung elemen B, persis di bawah sedikit di sebelah kirinya B. Jadi kalau saya ambil join B di titik sini, itu akan ada pasangannya gaya-gaya ini. Di pinggir situ, ini titik B.
lalu di sebelah sini ada pasangannya gaya-gaya yang ini, dan semua juga harus seimbang ya. Dengan gaya yang tadi ada 10 kilonewton vertikal begitu. Jadi keseimbangan harusnya tercapai. Cuma karena ini kita menyelesaikan pasangan keseimbangan, biasanya juga meskipun ada kekeliruan, ya kekeliruannya diseimbangkan saja ya oleh sistem ini. Jadi kalau sudah selesai begini, ngecek keseimbangan sih bisa saja, misalnya ada salah perhitungan di sini atau di perkalian matriks ini. Tapi meskipun keseimbangannya tercapai benar, belum tentu yang depannya, belum tentu hasilnya memang benar. Misalnya kalau ada terjadi kesalahan di depan sini. Jadi kalau sudah sampai di ujung sini, pengecekan keseimbangan sudah tidak begitu menentukan sebenarnya. Kalau di sananya salah, ya udah salah sampai ujung. Jadi memang harus sangat teliti, dan ini memang kerjaannya komputer biasanya ya. Begitu. Jadi selesai di sini kita dapatkan gaya-gaya ujung, bisa reaksi, bisa gaya ujung elemen saja.